Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Mulyana dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). Lalu pendahuluannya di sini inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) bertujuan untuk memperoleh data menyeluruh mengenai kondisi, struktur, dan potensi tegakan hutan pada suatu area kerja. Tujuannya melakukan evaluasi, mengkuantifikasi potensi tegakan, lalu yang ketiga menganalisis tingkat dan dampak kerusakan. Oke, di sini untuk lokasi penelitian tertera pada peta, alat dan bahan di sini tertera pada tabel, ukuran plot di sini ada untuk pancang, tiang, pohon kecil, pohon besar. Untuk informasi lengkapnya ada pada tabel. Lalu untuk alur kerjanya atau garis langkah-langkah secara garis besar di sini tertera pada diagram alir. Oke, untuk analisis data, yang pertama ketersediaan tegakan, rekapitulasi potensi tegakan, lalu yang ketiga interpolasi volume petak. Untuk hasil dan pembahasannya, sini total area non hutan itu sekitar 3.886,081 hektar, itu sekitar 10%, 10,5%. Total area hutan itu 32.983,915 hektar, itu sekitar 89,5%. Klaster luas hutan lahan kering sekunder itu sekitar kurang lebih 32.007,373 hektar. Dominasi kelas ini mengindikasi adanya gangguan tutupan vegetasi akibat faktor alami maupun aktivitas manusia. Selanjutnya, sini ada klasifikasi pohon, jenis pohon berdasarkan kelompok jenis. Itu ada meranti, rimba, rimba campuran, kayu indah. Oke, selanjutnya sediaan tegakan tingkat pancang. Di sini bisa kita lihat ada sekitar 75,7% menunjukkan kemampuan regenerasi yang baik dan 24,3% memerlukan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dengan penjarangan untuk mengoptimalkan kondisi iklim. Lalu selanjutnya, sediaan tegakan tingkat tiang berdasarkan volume. Bisa kita lihat pada grafik, sebagian besar tegakan memiliki volume kayu sedang sampai rendah. Lalu tegakan bervolume tinggi sangat terbatas. Dan selanjutnya, kondisi hutan pada fase ini didominasi oleh kerapatan atau ukuran pohon yang belum maksimal. Selanjutnya, sediaan tegakan tingkat tiang berdasarkan jumlah batang. Oke, kelas 400 sampai 600 batang per hektar adalah yang paling umum dengan frekuensi tertinggi. Lalu kelas kepadatan 200 sampai 300 batang per hektar memiliki frekuensi yang sangat rendah, dan distribusi kepadatan tegakan tiang menunjukkan pola tidak simetris dengan didominasi oleh kerapatan sedang hingga padat. Lalu selanjutnya, sini sediaan tegakan pohon besar berdasarkan jumlah batang. Pola menunjukkan struktur tegakan di mana jumlah pohon besar atau kerapatan tinggi semakin jarang ditemukan. Lalu kelas dominan itu pada 20 sampai 60 batang per hektar menandakan regenerasi dan kelangsungan hidup tegakan masih baik. Penurunan jumlah pohon seiring umur dan diameter menunjukkan dinamika struktur dan persaingan antar individu. Sini tertera pada grafik sediaan tegakan pohon besar berdasarkan jumlah batang. Lalu selanjutnya, sediaan tegakan pohon besar berdasarkan jumlah batang. Kategori 20 sampai 40 batang per hektar mendominasi 48,57%, diikuti tertera pada data grafik di sebelah kanan, itu grafik persentase sediaan tegakan pohon besar berdasarkan jumlah batang. Lalu selanjutnya, sediaan tegakan pohon besar berdasarkan volume, itu kelas volume 50 sampai 100 meter kubik per hektar mendominasi, yaitu 161 dari 420 plot menggambarkan fase regenerasi menengah. Lalu plot bervolume tinggi umumnya berada pada petak dominasi pohon besar dan distribusi volume tidak merata dipengaruhi oleh faktor yang pertama topografi dan drainase, yang kedua riwayat pemanenan, dan yang ketiga jenis pohon dominan. Oke, selanjutnya sediaan tegakan pohon besar berdasarkan volume. Sini pada kelas volume 150 sampai 200 meter kubik per hektar mendominasi, itu sekitar 38,33%. Itu menunjukkan stok volume menengah sampai tinggi, diikuti dengan 50 sampai 100 yaitu sekitar 22,38%. Kurang dari 50 yaitu sekitar 17,62%.
lalu 100 sampai 150 meter kubik per hektar itu sekitar 12,14%, lebih dari 200 itu sekitar 9,52%. Pola ini menandakan tegakan produktif dan penting secara ekonomi serta ekologi. Lalu proporsi besar pada volume rendah menunjukkan adanya area regenerasi awal atau pasca tebangan. Lalu implikasi pengelolaan, yang pertama, perlunya silvikultur adaptif untuk menjaga keseimbangan antar kelas volume, penting bagi pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya, sediaan tegakan pohon kecil berdasarkan volume. Kelas volume 50 sampai 75% maaf 50 sampai 75 meter kubik per hektar mendominasi dengan 149 dari 420 plot, diikuti 25 sampai 50 meter kubik per hektar itu sekitar 134 plot. Sebaran volume merata mencerminkan kondisi tegakan pada fase regenerasi menengah yang stabil. Lalu selanjutnya sediaan tegakan pohon kecil berdasarkan jumlah batang. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar tegakan pohon kecil berada pada kelas 100 sampai 150 batang per hektar dan 50 sampai 100 batang per hektar dengan jumlah petak masing-masing 129 dan 120. Kondisi ini menandakan regenerasi hutan yang stabil dan kompetisi antara pohon yang seimbang. Lalu selanjutnya sediaan tegakan pohon kecil berdasarkan jumlah batang. Pola ini menunjukkan bahwa kelas 100 sampai 150 batang per hektar menjadi kategori dominan dengan 31%, diikuti oleh 50 sampai 100 batang per hektar 28%, dan 150 sampai 200 batang per hektar itu sekitar 23%. Lalu kelas dengan jumlah batang rendah kurang dari 50 dan sangat tinggi lebih dari 200 batang per hektar hanya mencakup sebagian kecil area masing-masing, yaitu 10% dan 8%. Sebaran ini menggambarkan bahwa sebagian besar tegakan berada pada kerapatan sedang hingga tinggi dengan kondisi regenerasi yang stabil dan kompetisi antar individu yang masih seimbang. Kerapatan menengah menunjukkan bahwa struktur tegakan berada pada kondisi sehat. Hal ini terjadi karena regenerasi alami masih dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya tekanan kompetisi yang berlebihan. Lalu selanjutnya di sini ada sediaan tegakan berdasarkan kelompok jenis. Jumlah batang menurun dengan bertambahnya diameter, menandakan struktur tegakan yang masih alami dengan dominasi pohon berdiameter kecil, peningkatan volume yang signifikan seiring bertambahnya diameter pohon. Meskipun jumlah batang kayu indah relatif sedikit, jenis ini tetap berkontribusi terhadap total volume tegakan berkat ukuran batang, densitas kayu tinggi, biomasa terkonsentrasi pada diameter besar, hutan relatif stabil. Lalu selanjutnya, sini ada sediaan tegakan berdasarkan kelompok jenis. Terlihat penurunan jumlah batang per hektar seiring meningkatnya kelas diameter pada jenis kayu indah. Lalu sebagian besar tegakan kayu indah berada pada fase pertumbuhan menengah hingga tua, dan regenerasi alami masih berlangsung namun terbatas. Sediaan tegakan berdasarkan kelompok jenis, yaitu terlihat peningkatan volume per hektar seiring bertambahnya diameter kayu, dan dari kelompok ini memiliki densitas tinggi dan nilai ekonomi besar hingga pengelolaannya perlu lebih berhati-hati untuk menjaga kelestarian stok tegakan yang tersisa. Meskipun populasi kayu indah relatif rendah, volume kayu tinggi karena sifat kayu yang padat dan pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya, sediaan tegakan tingkat pohon siap tebang lebih dari 40 cm. Bisa kita lihat pada grafik sebelah kanan, peningkatan tajam indikator di ranking 5 dengan luas 975 meter hektar. Lalu selanjutnya perbandingan semua tingkat tegakan pada meranti, bisa kita lihat pada grafik. Lalu selanjutnya perbandingan semua tingkat tegakan dan tingkat kerusakan tajuk, tingkat tiang, dan pohon kecil. Selanjutnya tingkat kerusakan batang cacat pada pohon kecil, dan selanjutnya tingkat kerusakan batang cacat pada pohon kecil itu bisa kita lihat pada grafik sebelah kanan, grafik persentase tingkat kerusakan batang cacat pada pohon kecil. Itu sehat sekitar 89,9%, lalu ringan itu 6,5%, berat
3,6%. Lalu tingkat kelurusan batang pohon besar bisa kita lihat pada grafik sebelah kanan, persentase tingkat kelurusan pohon besar itu tingkat 1 89,1%, tingkat 2 5,9%, tingkat 4 1,4%. Lalu selanjutnya tingkat kerusakan batang pohon besar bisa kita lihat pada grafik persentase jumlah tingkat kerusakan batang. Tingkat 5 itu 89,4%, tingkat 6 9,2%. Selanjutnya kesimpulan, areal hutan 32.983,915 hektar atau sekitar 89,46%. Non hutan itu 3.886,081 hektar, itu sekitar 10,54%. Struktur meranti rimba campuran kayu indah terdistribusi pada panjang tiang pohon kecil dan besar. Regenerasi stabil, panjang 318 plot, pohon kecil 129 plot, tiang 127 plot, pohon besar 204 plot. Lalu yang kedua, tiang 1.350 batang, 158,77 meter kubik per hektar. Pohon kecil 1.629 batang, sekitar 917,39 meter kubik per hektar. Pohon besar 2.534 batang, itu 7.774,70 meter kubik per hektar. Dominasi meranti kurang lebih 61%, rimba campuran kurang lebih 32%, kayu indah sekitar 7%, kepadatan batang merata, struktur diameter terbalik menunjukkan keseimbangan ekologis dan potensi kelestarian tinggi, tegakan sehat dan produktif, tajuk tiang dan pohon kecil sehat 90,37% dan 90,12%, kualitas batang pohon kecil 89,93% sehat, pohon besar 2.284 batang, itu 89,08% lurus, kerusakan tingkat 2 sampai 4 hanya 10,92%, struktur tegakan optimal mendukung keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.